Penyihir Jenius. Bab 311. Waktu berlalu begitu cepat, dan lebih dari 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Elemen petir ruang. Di tengah lapisan awan, guntur tiba-tiba meletus, berubah menjadi busur listrik panjang dan berkelok-kelok yang menyapu ke segala arah, menghancurkan awan di sekitarnya. Dalam sekejap, ruang hampa tercipta di tengah awan yang luas dan tebal. Tepat di tengah zona vakum, Sunan diselimuti kilat yang menyilaukan. Fluktuasi aneh menyelimuti area seluas ribuan mil di sekitarnya, dengan kilat menyambar di kehampaan dari waktu ke waktu, menciptakan distorsi seperti riak di udara. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, fluktuasi tersebut tiba-tiba menghilang, dan kilat yang lebat tampak tertarik kembali ke dalam tubuh Sunan oleh kekuatan yang tak terlihat. Awan petir di sekitarnya kembali bergejolak dan dengan cepat mengisi area hampa tersebut. Sesaat kemudian, Sunan menerobos awan dan tiba tinggi di langit di atas mereka, dengan senyum kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Akhirnya, aku telah menguasai hukum petir. Setelah hukum gravitasi, kini ia telah menguasai hukum kedua. Semua tujuan yang ditetapkan di awal telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah memadatkan semangat sejati. Yang disebut sebagai roh sejati sebenarnya adalah versi jiwa yang lebih tinggi. Setelah berhasil menguasai hukum-hukum tersebut, seorang penyihir tingkat 3 dapat mengekstrak kekuatan hukum-hukum tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam jiwanya, sehingga menyempurnakan jiwa dalam segala aspek dan memadatkan roh sejati. Seorang penyihir yang telah memadatkan roh sejati pada dasarnya telah membebaskan diri dari belenggu makhluk biasa dan menjadi bentuk kehidupan berdimensi lebih tinggi yang mirip dengan dewa. Sekalipun tubuh telah menjadi abu, ia masih dapat bertahan hidup dengan secercah semangat sejatinya dan memanfaatkan kesempatan untuk memulihkan tubuhnya dan terlahir kembali. Pada intinya, seorang penyihir roh sejati sebenarnya setara dengan versi dasar dari sebuah alam semesta. Sebuah pesawat dapat dipandang sebagai gabungan dari hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya. Seorang penyihir yang telah memadatkan roh sejati dapat dilihat sebagai gabungan dari satu hukum atau beberapa hukum, setara dengan versi dasar dari sebuah alam. Dimensi dapat eksis selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun, sehingga umur seorang penyihir roh sejati secara alami akan sangat panjang, sehingga mudah untuk hidup selama jutaan tahun. Tentu saja, alam semesta tidaklah abadi. Mereka pun pada akhirnya akan kehabisan sumber daya dan binasa. Penyihir roh sejati juga tidak abadi. Bahkan seorang penyihir roh sejati yang perkasa pun tidak dapat menahan berlalunya waktu dan suatu hari akan menghadapi akhir hidupnya. Hanya saja rentang waktu ini sangat panjang. Proses pemadatan roh sejati membutuhkan ketenangan dan tidak boleh diganggu, sehingga tidak dapat dilakukan di alam unsur. Sunan menyingkirkan golem penjaga dan membuka celah spasial untuk pergi. Setelah kembali ke benua cahaya bintang, dia langsung pergi ke menara penyihir cahaya bintang. Dia tidak bertemu dengan Lais, tetapi mengiriminya pesan. Kemudian dia langsung pergi ke lantai atas, memerintahkan roh menara untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya, dan mulai memadatkan roh sejatinya. Memadatkan roh sejati membutuhkan energi yang sangat besar, dan paling tepat untuk melakukannya di samping versi sederhana dari tungku unsur. Duduk bersila, Sunan memejamkan mata dan mulai merasakan asal-muasal pesawat itu. Saat mencoba memahami hukum-hukum tersebut, sebaiknya carilah alam yang memiliki karakteristik hukum-hukum tersebut sebagai tempat untuk berlatih. Hal yang sama berlaku untuk pemadatan roh sejati. Untuk menggunakan kekuatan hukum guna menyublimasikan dan mengubah jiwa, semakin stabil kekuatan hukum tersebut, semakin baik. Intensitas yang berlebihan justru merugikan. Oleh karena itu, pesawat biasa seperti Starlight Continent, yang tidak memiliki hukum atau karakteristik yang sangat menonjol, adalah yang paling cocok. Proses memadatkan roh sejati hanyalah dengan terus-menerus memanfaatkan kekuatan hukum dan secara bertahap mengubah jiwa menjadi roh sejati. Ini jauh lebih sederhana daripada memahami hukum-hukum tersebut. Ini murni masalah kesabaran dan waktu, dan siapapun yang bersedia meluangkan waktu dapat menyelesaikannya. Aula di lantai atas dengan cepat kembali sunyi, hanya suara dengungan tungku elemen sederhana yang bergema di udara. Seiring waktu berlalu, jiwa Sunan secara bertahap dipenuhi dengan aura kekuatan hukum. Gaya gravitasi dan petir secara bertahap mengubah jiwanya, mengangkatnya ke dimensi yang lebih tinggi. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika bagian terakhir jiwanya telah berubah, Sunan merasakan getaran di tubuhnya. 3 kristal bakat yang berada jauh di dalam lautan kesadarannya retak dengan bunyi keras, hancur berkeping-keping. Gumpalan kabut yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, seketika memenuhi setiap inci lautan kesadarannya. Kabut itu berwarna biru kehitaman dan biru sian, kedua warna tersebut saling terkait dan bercampur, masing-masing mengandung yang lain, dalam harmoni yang tidak biasa, seperti aliran deras yang tak berujung. Dengan setiap gelombang energi, fluktuasi aneh terpancar dari tubuh Sunan, menyebar ke segala arah di sepanjang ruang hampa, menyebabkan ruang hampa itu sendiri sedikit bergetar. Pada saat itu juga, semua penyihir di benua cahaya bintang merasakan ritme yang aneh dan menoleh ke arah menara penyihir cahaya bintang. Sebuah pesawat. Apakah sedang bergerak? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Para penyihir dipenuhi keraguan dan kejutan, dan banyak dari mereka bergegas menuju lokasi menara penyihir cahaya bintang. Sementara itu, di sebuah ruang belajar di menara penyihir cahaya bintang, Lizard tiba-tiba mendongak, wajahnya menunjukkan keterkejutan, diikuti oleh kegembiraan. Sebagai penyihir paling senior di aliansi bintang, dia langsung mengerti apa yang diwakili oleh ritme dimensional ini.
Dia pernah mengalami pemandangan serupa saat masih berada di Starfall Society. Seseorang telah memadatkan jiwa sejati di benua berbintang. Mengingat Sunan sebelumnya telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengasingkan diri, kebenarannya tidak sulit ditebak. Sunan telah dipromosikan menjadi penyihir roh sejati. Liz sangat gembira. Sunan tidak menyadari kekacauan yang telah ia timbulkan di luar. Pada saat itu, dia sepenuhnya larut dalam pengalaman unik yang dihasilkan oleh terobosan tersebut. Sebuah getaran, yang seolah berasal dari lubuk jiwa, menyebar ke seluruh tubuhku. Pada saat itu juga, ia seolah menerobos semacam batasan, dan seluruh keberadaannya terasa tersublimasi. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya mabuk. Butuh waktu lama baginya untuk dengan enggan tersadar, membuka mata, dan menghela napas panjang. Roh Menara 1, sudah berapa lama sejak aku mulai memadatkan roh sejatiku? 5 tahun, 2 bulan, dan 3 hari. Lebih dari 5 tahun. Mata Sunan sedikit berkedip, dan itu membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Namun, mengingat bahwa ia telah maju menjadi penyihir roh sejati dengan menggunakan dua hukum yang berbeda, tidak mengherankan jika hal itu membutuhkan waktu lebih lama. Pokoknya, aku akhirnya dipromosikan menjadi penyihir roh sejati. Wajah Sunan berseri-seri dengan senyum tulus penuh kegembiraan. Setelah mencurahkan begitu banyak pemikiran dan usaha, dan bahkan mempertaruhkan bahaya besar untuk membunuh seorang dewa, semua demi mendapatkan gelar ilahi untuk membantu kultivasinya, dia akhirnya mencapai tujuannya dan mengambil langkah terpenting di jalan seorang penyihir. Setelah meraih status penyihir roh sejati, dia tak diragukan lagi telah bergabung dengan jajaran para tokoh terkuat di multiverse. Setelah sekian lama, Sunan akhirnya menenangkan kegembiraan batinnya dan memanggil panel kontrol. Sunan Yanes, laki-laki penyihir roh sejati tingkat master. Hukum fusi. Hukum gravitasi, tingkat energi pukul 1:11. Hukum petir, tingkat energi pukul 1/4. Melihat data di panel tersebut, Sunan mengangguk diam-diam. Tingkat energi mewakili tingkat kendali seorang penyihir atas hukum-hukum. Semakin tinggi tingkat energinya, semakin tinggi pula tingkat kendalinya. Hukum gravitasi adalah hukum pertama yang ia kuasai, sehingga tingkat energinya secara alami lebih tinggi daripada hukum petir. Penyihir roh sejati diberi peringkat berdasarkan tingkat penguasaan mereka atas hukum-hukum tersebut, dari terendah hingga tertinggi, penguasaan, manipulasi, dan dominasi. Yang disebut tingkat penguasaan, berarti bahwa penyihir roh sejati telah menguasai hukum tersebut dan dapat menerapkannya secara awal. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut, mereka dapat mengembangkan gerakan tempur, seperti penekan gravitasi Sunan, gelombang gravitasi, dan lubang hitam gravitasi. Tingkat energi yang sesuai dengan tingkat utama adalah 1 hingga 99. Tingkat manipulasi mengacu pada penyihir roh sejati yang telah mahir dalam menerapkan hukum ini, dan pemahaman serta penerapannya terhadap kekuatan hukum tersebut telah meningkat pesat. Tanda yang paling jelas adalah mereka dapat untuk sementara menolak hukum lain dalam area tertentu, hanya menyisakan hukum yang telah mereka kuasai, sehingga membentuk domain hukum. Kecuali mereka menggunakan kekuatan hukum atau kekuatan serupa untuk melawan, penyihir roh sejati hampir tak terkalahkan dalam ranah hukum. Seorang penyihir roh sejati yang telah mencapai tingkat manipulasi dapat, bahkan di dalam alam ilahi seorang dewa, menggunakan domain hukum mereka untuk memberikan perlawanan sampai batas tertentu dan mengimbangi penindasan kekuatan yang dilakukan oleh alam ilahi terhadap diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa di tempat seperti Blood Abyss, di mana terdapat penindasan terhadap kerajaan ilahi, bahkan tanpa kota terapung, seorang penyihir roh sejati tingkat manipulasi sudah cukup untuk menghadapi langsung dewa dengan tingkatan yang sama yang telah memanggil kerajaan ilahi. Tingkat energi yang sesuai dengan tahap manipulasi adalah 100 hingga 999. Adapun tingkat dominasi tertinggi, tentu saja itu adalah hukum dominasi, seperti yang tersirat dari namanya. Para penyihir roh sejati yang telah mencapai level ini hampir mencapai batas pemahaman dan penguasaan mereka terhadap hukum-hukum tersebut. Mereka tidak hanya mampu menggunakan kekuatan hukum sesuka hati, tetapi mereka juga dapat memengaruhi dan memanipulasi kekuatan hukum yang sama dari penyihir lain. Sebagai contoh, jika keduanya telah menguasai hukum api, seorang penyihir roh sejati tingkat dominator dapat merampas kendali penyihir roh sejati tingkat manipulator atas api yang mereka lepaskan dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Hal itu bahkan dapat menyebabkan api berbalik menyerang penyihir roh sejati tingkat manipulasi. Selain itu, seorang penyihir roh sejati tingkat dominator dapat memanipulasi kekuatan hukum seluruh alam, untuk sementara mengubah seluruh alam menjadi wilayah hukum mereka sendiri. Melawannya sama artinya dengan melawan seluruh alam semesta. Bahkan tanpa kota terapung, seorang penyihir roh sejati tingkat dominator mampu menghadapi langsung dewa dengan tingkat yang sama yang telah memanggil kerajaan ilahi, dalam keadaan normal. Tingkat energi yang sesuai dengan tingkat dominasi adalah 1000 hingga 9999. Tentu saja, ini hanyalah standar klasifikasi dalam permainan. Di dunia nyata, penguasaan, manipulasi, dan dominasi masing-masing sesuai dengan penyihir level 4, level 5, dan level 6. Para penyihir lebih sering menggunakan sistem klasifikasi yang kedua. Langkah selanjutnya adalah terus meningkatkan level hukum. Meskipun keduanya adalah penyihir roh sejati yang baru diinisiasi, Sunan telah menguasai dua hukum, salah satunya adalah hukum berbasis aturan, yang membuatnya jauh lebih kuat dalam pertempuran daripada penyihir roh sejati lainnya yang hanya menguasai satu hukum. Terlebih lagi, potensinya jauh melebihi potensi penyihir roh sejati biasa.
Selama salah satu hukum tersebut ditingkatkan ke tingkat kontrol, seseorang dapat maju ke tingkat kontrol. Jika kedua hukum tersebut ditingkatkan ke tingkat dominion, peluang untuk menembus ke alam yang lebih tinggi di masa depan akan lebih besar. Hanya tersisa satu percikan ilahi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Sunan memperlihatkan kristal berkilauan yang memiliki banyak segi di telapak tangannya. Selama proses memahami hukum petir, percikan ilahi yang diekstrak dari boneka ilahi habis sepenuhnya, tetapi percikan ilahi Ratu Laba-Laba masih utuh. Dalam waktu berikutnya, Sunan berencana menggunakan percikan ilahi ini untuk membantu kultivasinya dan dengan cepat meningkatkan level hukumnya. Dan kota terapung juga bisa dimasukkan dalam agenda. Sebagai ciptaan perang alkimia tercanggih di dunia sihir, banyak fasilitas di kota terapung, termasuk meriam pulsa superkonduktor kristal ajaib, penghalang perlindungan energi ultra besar, sistem pertahanan kunci mistik, dan tungku elemen, semuanya membutuhkan penyihir roh sejati untuk membangun intinya. Sekarang setelah aku dipromosikan menjadi penyihir roh sejati, saatnya untuk mulai membangun kota terapungku sendiri. Biaya membangun kota terapung lebih dari 100 kali lipat biaya membangun menara penyihir besar standar. Untuk membangun kota terapung, sumber daya seluruh aliansi bintang harus dipusatkan, dan jangka waktunya juga sangat panjang. Sunan merenung dalam hati. Dengan kemampuan untuk mensintesis batu ajaib, tidak perlu khawatir kekurangan uang untuk membangun kota terapung. Namun, banyak material berharga yang dibutuhkan untuk kota terapung tidak dapat dibeli dengan mudah menggunakan batu ajaib. Material tersebut harus dikumpulkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Selain itu, pembangunan berbagai fasilitas inti kota terapung juga sangat memakan waktu dan tenaga. Sunan memperkirakan bahwa meskipun semuanya berjalan lancar, pembangunan kota terapung itu akan memakan waktu setidaknya 4 atau 500 tahun. Jika prosesnya berjalan lambat, tidak mengherankan jika membutuhkan waktu ribuan tahun. Tidak usah buru-buru. Sunan bergumam sendiri. Selain kota terapung, ada dua hal lain yang perlu diperhatikan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun sebuah demiplan. Seiring dengan evolusi esensi kehidupan, kebutuhan jiwa dan tubuh seorang penyihir roh sejati akan konsentrasi partikel energi juga meningkat. Konsentrasi partikel energi di alam biasa seperti benua cahaya bintang tidak lagi mencukupi bagi penyihir roh sejati. Sama seperti orang biasa yang tiba-tiba berada di tempat dengan udara tipis, meskipun mereka tidak akan terluka, mereka akan merasa cukup tidak nyaman. Inilah mengapa hampir semua penyihir roh sejati tinggal di alam kebenaran sepanjang tahun. Selain manfaat untuk kultivasi, hal ini juga karena konsentrasi partikel energi di alam kebenaran lebih tinggi. Namun, ada cara lain, membangun demiplan Anda sendiri. Banyak penyihir roh sejati menciptakan alam semidimensi dengan konsentrasi partikel energi yang tinggi sebagai tempat peristirahatan mereka. Selain itu, demiplan juga merupakan kunci bagi penyihir roh sejati untuk menembus ke alam yang lebih tinggi. Semakin besar dan lengkap dimensi setengah alam yang dibuka, semakin tinggi peluang untuk menembus ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Menjadi penyihir roh sejati bukanlah tujuan utama Sunan. Dia ingin mendaki lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, menciptakan demiplan sendiri juga sangat penting. Namun, membuka sebuah demiplan tidak semudah membangun kota terapung dari awal, dan hal ini juga membutuhkan pertimbangan yang cermat. Hal kedua adalah ranah kebenaran. Alam kebenaran, juga dikenal sebagai dataran hukum, adalah tempat suci di mana para penyihir memahami hukum alam. Pada dasarnya, semua penyihir roh sejati menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana untuk memahami hukum-hukum tersebut guna mencari terobosan. Esensi ilahi Dewi Laba-Laba hanya dapat mendukung kultivasi cepat Sunan untuk jangka waktu tertentu. Setelah esensi ilahi habis, untuk mempertahankan efisiensi kultivasinya, dia pasti harus memasuki alam kebenaran. Namun, mencapai ranah kebenaran bukanlah hal yang mudah. Tempat itu telah dikuasai oleh beberapa kekuatan sihir besar selama bertahun-tahun. Penyihir berjiwa sejati dari faksi sihir lain membutuhkan persetujuan dari faksi sihir besar ini untuk dapat masuk. Sepertinya aku harus mengunjungi Maisa. Sunan menghela napas lega. Meskipun ia telah mencapai tujuan yang telah lama diidamkannya, bukan berarti ia bisa bersantai sekarang. Sebaliknya, mereka akan menjadi lebih sibuk lagi. Meningkatkan level hukum, kota-kota terapung, dimensi setengah alam, dan alam kebenaran, masing-masing membutuhkan banyak waktu dan energinya. Selain itu, seseorang harus menstabilkan wilayah kekuasaannya, beradaptasi dengan kekuatan hukum sesegera mungkin, dan mempelajari lebih banyak teknik untuk menerapkan kekuatan hukum tersebut. Alam kebenaran bukanlah tempat yang damai. Jika kamu ingin tetap tinggal di sana, itu hanya angan-angan jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan. Singkatnya, keadaan akan menjadi sibuk mulai sekarang. Bab 312. Meninggalkan lobi lantai atas, Sunan tiba di lantai menara perkantoran. Lizard sudah menunggunya di lobi. Saat melihatnya muncul, mata Lizard berbinar. Dia menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, lalu menyapanya dengan senyuman. Selamat atas kenaikan pangkatmu menjadi penyihir roh sejati. Nada suaranya menunjukkan rasa iri sekaligus takjub. Sepengetahuan Liz, belum pernah ada seorang pun yang bangkit dari nol untuk menjadi penyihir roh sejati dalam waktu kurang dari 3000 tahun seperti Sunan. Kecepatan seperti itu sungguh sulit dipercaya. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai sebuah keajaiban. Para keturunan roh sejati yang disebut-sebut itu sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan Sunan.
Lize benar-benar gembira dengan promosi yang diterima Sunan. Lagi pula, ini juga berarti bahwa mulai hari ini, Aliansi Bintang secara resmi telah melangkah ke jajaran pasukan sihir kelas 2, mengambil langkah maju yang signifikan. Terima kasih. Sunan tersenyum tipis. Selama masa pengasinganku, apakah ada kejadian besar yang terjadi? Lais tahu apa yang paling dikhawatirkan Sunan, dan menggelengkan kepalanya, berkata, baik menara lonceng surgawi maupun tahta kegelapan belum melakukan gerakan apapun, mungkin karena mereka waspada terhadap kitab kebijaksanaan. Cukup banyak orang yang datang kepada kami ingin membeli tubuh ilahi, tetapi saya dengan sopan menolak mereka dengan alasan bahwa Anda masih dalam pengasingan dan saya tidak dapat mengambil keputusan. Sunan mengangkat alisnya. Dia bermaksud menggunakan kedua tubuh ilahi itu untuk menciptakan golem tubuh ilahi. Dapat diprediksi bahwa untuk waktu yang lama ke depan, Aliansi Bintang tidak akan memiliki penyihir roh sejati kedua selain dirinya. Dalam keadaan seperti itu, golem tubuh ilahi, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan penyihir roh sejati, tidak diragukan lagi akan menjadi kartu truf Aliansi Bintang. Sunan pasti sudah gila menjual tubuh ilahi itu. Aku akan segera meluangkan waktu untuk memurnikan kedua tubuh ilahi itu menjadi golem. Jika mereka datang lagi, tolak saja mereka. Jadi begitu. Ada lagi. Cukup sudah. Lizard menggelengkan kepalanya. Perang saudara dunia sihir baru saja berakhir belum lama ini, dan semua faksi sihir utama menjaga jarak. Sunan mengangguk tanda mengerti. Faktanya, dalam ingatannya, antara perang saudara penyihir dan wabah cacing kuno, tampaknya tidak ada peristiwa besar di multiverse yang patut diperhatikan. Jatuhnya Ratu Laba-Laba sudah merupakan peristiwa yang luar biasa. Namun, itu karena Ratu Laba-Laba tewas di jurang darah, dan melibatkan 3 faksi penyihir. Jika hal yang sama terjadi di alam kebenaran, itu sama sekali tidak akan dianggap sebagai masalah besar. Bagaimana kabar Star Alliance akhir-akhir ini? Tanya Sunan. Lais sudah siap dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Sunan, yang mencantumkan perkembangan Aliansi Bintang selama tahun-tahun pengasingannya. Dalam perang melawan para dewa, pasukan Covenant menderita kerugian besar, dan bahkan dengan sumber daya yang melimpah, mereka membutuhkan waktu 40 atau 50 tahun untuk pulih. Sejak saat itu, kemampuan militer Covenant telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pasukan golem saja sekarang berjumlah lebih dari 30. Saat ini, Covenant sedang berupaya membentuk pasukan golem ke-31. Jumlah menara penyihir akhirnya melebihi 100, termasuk sebanyak 5 menara penyihir besar. Yang lebih menggembirakan bagi Sunan adalah jumlah total penyihir telah melebihi 3.000, mencapai 3.217. Benar saja, seiring dengan meningkatnya jumlah alam manusia, laju pertumbuhan jumlah penyihir juga semakin cepat. Perlu disebutkan bahwa jumlah penyihir tingkat 2 di Aliansi Bintang kini telah melebihi 100. Sayangnya, Lise masih satu-satunya penyihir level 3. Namun, hal ini memang sudah bisa diperkirakan. Bahkan jika kita mengesampingkan kesulitan untuk naik ke level penyihir tingkat ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan level diukur dalam ribuan tahun, bahkan jika seseorang mampu mencapainya. Masa pengembangan Star Alliance lebih singkat dibandingkan faksi sihir lainnya, dan jumlah penyihir level 3 yang relatif sedikit tidak dapat dihindari. Dari aspek lain, jumlah benteng bintang telah mendekati 800. Jumlah armada yang beroperasi juga telah melebihi 500. Selain itu, Covenant telah membentuk Legiun baru, Legiun Naga. Sejak awal berdirinya, program peningkatan garis keturunan naga telah mencapai hasil yang luar biasa, memasuki periode pertumbuhan yang pesat. Hampir setiap tahun, 4 atau 5 naga tingkat tinggi berhasil menembus batasan garis keturunan mereka dan berevolusi menjadi naga raksasa. Saat ini, Covenant memiliki lebih dari 1.000 naga. Belum lama ini, Lizard mulai mengorganisir para naga menjadi sebuah legiun, secara resmi memasukkan Legiun Naga ke dalam sistem pasukan Aliansi Bintang, menjadikannya legiun andalan tingkat penyihir kedua setelah Legiun Pemburu Penyihir. Adapun Legiun Pemburu Penyihir, karena Sunan telah fokus pada kultivasi, dia hampir tidak menciptakan boneka dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, jumlah boneka tingkat penyihir sepenuhnya dibuat oleh penyihir lain, dan tingkat pertumbuhannya relatif lambat. Seluruh Legiun Pemburu Penyihir saat ini memiliki kurang dari 2.000 anggota. Jika kita memasukkan golem bawaan di setiap menara penyihir dan golem tingkat penyihir di kelompok pasukan, jumlah total golem tingkat penyihir di Covenant sekarang mendekati 4.000. Contoh lainnya adalah Ksatria Pola Sihir. Berkat peningkatan jumlah alam manusia, Ksatria Pola Sihir telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan dalam beberapa tahun terakhir, dan jumlahnya telah melebihi 10 juta. Namun, sebagian besar tenaga kerja digunakan untuk menjaga berbagai alam, dan Lizard hanya memilih bagian paling elit dari mereka untuk membentuk 2 kelompok pasukan rune sihir jutaan untuk penaklukan eksternal. Yang lebih luar biasa lagi, yang terbaik dari yang terbaik dipilih untuk menjalani modifikasi elemen dan garis keturunan, sehingga terbentuklah Ordo Ksatria Elemen dan Ordo Ksatria Garis Keturunan. Ksatria Elemen dan Ksatria Garis Keturunan mungkin tidak sekuat penyihir dan naga formal, atau bahkan sekuat boneka setingkat penyihir, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah yang besar. Dengan puluhan juta ksatria pengguna sihir sebagai fondasi, selama seseorang bersedia menginvestasikan waktu dan sumber daya, sangat mungkin untuk mengumpulkan pasukan yang berjumlah puluhan ribu. Jika semuanya berjalan lancar, Covenant mungkin akan segera memiliki pasukan elit ketiganya. Setelah membaca dokumen itu, Sunan mengangguk diam-diam.
Jika kita mengecualikan pasukan tempur tingkat atas seperti penyihir roh sejati, kekuatan militer aliansi bintang sekarang sebanding dengan kekuatan burung berkepala seribu. Penting untuk diketahui bahwa setelah menyerap sebagian besar sumber daya Black Sota, burung berkepala seribu kini telah naik ke puncak pasukan sihir kelas 2. Mampu dibandingkan dengan burung berkepala 10.000 sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya aliansi bintang saat ini. Setelah Sunan membuat dua patung iblis ilahi, yang akan menutupi kekurangan kekuatan tempur tingkat atas, aliansi bintang akan benar-benar mampu menjadi kekuatan sihir kelas 2 tingkat atas. Melihat Sunan telah selesai membaca dokumen tersebut, Li Ze menindaklanjuti dengan berkata, belum lama ini, saya memperoleh koordinat lebih dari selusin dataran yang belum dijelajahi dari kota segala sesuatu. Saya telah mengirim orang untuk menjelajahinya. Jika cocok, saya berencana untuk segera memulai penjelajahan. Sunan mengangguk sedikit, tidak ada istilah terlalu banyak pesawat. Bahkan pesawat tanpa sumber daya pun dapat digunakan untuk mengembangkan urat batu sihir sekunder. Jumlah alam yang dikendalikan oleh seorang penyihir selalu menjadi salah satu kriteria penting untuk menilai kekuatan seorang penyihir. Khususnya bagi kekuatan-kekuatan yang sedang berkembang seperti aliansi bintang, pesawat terbang merupakan sumber daya penting yang sangat dibutuhkan. Ambil contoh burung berkepala seribu. Ia mengendalikan lebih dari 20 pesawat, yang hampir 2 kali lipat jumlah pesawat milik aliansi bintang. Seandainya bukan karena Sunan, pengendali aliansi bintang yang sangat kuat, dengan hanya setengah jumlah pesawat, mustahil bagi mereka untuk berkembang hingga setara dengan burung berkepala 10.000. Selain itu, transformasi bidang Sich hampir selesai. Saya berencana untuk mengubah bidang Jakues dan bidang Siontong menjadi bidang manusia juga. Baik pesawat Jakues maupun pesawat mata beruang adalah pesawat yang direbut aliansi bintang dari Black Sota. Lingkungan mereka relatif cocok untuk dihuni manusia, dan dengan sedikit modifikasi, mereka dapat digunakan untuk migrasi penduduk dan dikembangkan menjadi pesawat manusia. Termasuk pesawat Sigir, aliansi bintang sekarang memiliki total 4 pesawat manusia, tetapi Sunan tidak akan pernah memiliki terlalu banyak pesawat ini, jadi dia tentu saja tidak akan menolak ide Lis. Aku serahkan masalah ini padamu. Jika 2 alam manusia lagi ditambahkan, jumlah penyihir Covenant pasti akan meningkat ke level yang lain. Apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Lis kepada Sunan. Sunan merenung sejenak dan berkata, kurasa aku tidak akan bisa memasuki alam kebenaran secepat ini. Aku harus tinggal di aliansi bintang untuk sementara waktu. Aku bisa menggunakan waktu ini untuk membuat patung tubuh ilahi dan membudidayakan sejumlah makhluk ilahi. Kekuatan ilahi Ratu Laba-Laba masih berada di tangan Sunan. Dia berencana menggunakannya untuk membina sejumlah makhluk ilahi, yang kemudian akan menyediakan pasokan energi ilahi secara terus-menerus untuk mensintesis kristal energi ilahi bagi para penyihirnya untuk dibiarkan. Hal ini membuka jalur lain untuk memperoleh kristal energi ilahi, selain mensintesis inti kristal unsur. Semakin banyak saluran seperti ini, semakin baik. Selain itu, kita perlu mulai mengumpulkan material untuk membangun kota terapung. Meskipun Sunan sedang bersiap membangun kota terapung, dia tidak bermaksud membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja dan sumber daya dari aliansi bintang untuk itu. Aliansi bintang saat ini sedang dalam periode perkembangan pesat. Jika pembangunan kota-kota terapung memperlambat perkembangan aliansi bintang, itu sama saja dengan mendahulukan kereta daripada kuda. Pembangunan kota terapung adalah proyek yang memakan waktu lama, seringkali berlangsung selama ribuan tahun, jadi tidak perlu terburu-buru. Selain itu, semakin kuat aliansi bintang, semakin menguntungkan pula untuk mengumpulkan material guna membangun kota-kota terapung. Lis mengangguk sedikit, mencatat semua instruksi Sunan. Ada satu hal lagi, atur agar orang-orang pergi ke sungai darah di jurang darah untuk mengumpulkan kristal jiwa. Lizard berhenti sejenak, lalu bertanya dengan ragu, kau ingin menggunakan jiwa-jiwa jahat dari sungai darah sebagai bahan. Tapi bukankah kristal jiwa yang dibuat dengan cara itu akan sangat mencemari lingkungan? Tidak apa-apa, kata Sunan. Aku punya cara untuk membersihkannya. Setelah mendengar Sunan mengatakan itu, Li Ze berhenti mempertanyakannya dan diam-diam mencatatnya dalam pikirannya. Setelah menyelesaikan urusan mereka, Sunan beralih untuk menanyakan tentang kultivasi Lis. Bagaimana pemahamanmu tentang hukum-hukum tersebut? Setelah menyebutkan hal ini, Lizard tersenyum dan berkata, semuanya berjalan sangat lancar. Aku sudah memahami hukum-hukum bintang. Dengan bantuan ramuan pemberi cahaya, aku seharusnya bisa mengendalikan hukum-hukum bintang paling lama dalam 3.000 tahun. Itu berjalan cukup lancar. Sunan mengangguk sambil tersenyum. Kecepatan ini lebih cepat dari yang dia perkirakan, dan tampaknya Li Ze dan hukum bintang sangat cocok. Hal ini mungkin berkaitan dengan fakta bahwa dia tinggal di kota bintang jatuh dalam wujud hantu selama 2000 tahun, dan memiliki kontak dekat dengan inti bintang. Starcore adalah puncak dari teknologi Starfall Society. Ia dikembangkan oleh penyihir roh sejati dan disempurnakan selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa ia telah merangkum banyak wawasan dan pemahaman tentang hukum-hukum bintang. Pemahaman mendalam tentang inti bintang tidak diragukan lagi bermanfaat untuk memahami hukum-hukum bintang. Setelah menghabiskan setengah bulan mengurus beberapa urusan dan mensintesis sumber daya tingkat tinggi yang cukup untuk aliansi bintang agar dapat menyita waktu, Sunan kembali berlatih. Meskipun dimungkinkan untuk meningkatkan tingkat energi dari dua hukum secara bersamaan, melakukan hal itu pasti akan sangat mengurangi kecepatan peningkatan tingkat energi hukum tersebut, sehingga memengaruhi peningkatan kekuatan tempur.
Mengingat bahwa memasuki alam kebenaran di masa depan kemungkinan akan melibatkan pertempuran, Sunan memutuskan untuk memprioritaskan peningkatan salah satu hukum untuk memperkuat kekuatan tempurnya secepat mungkin. Adapun hukum mana yang harus diprioritaskan, tidak diragukan lagi adalah hukum gravitasi. Dia memilih alam roh sebagai lokasi latihannya lagi, karena lingkungan gravitasi yang kuat di sana lebih kondusif untuk pemahamannya tentang hukum gravitasi. Setelah kembali ke alam roh, Sunan jelas merasakan bahwa gravitasi di sekitarnya jauh lebih ringan baginya. Jika memasuki alam roh sebelumnya seperti manusia memasuki laut, sekarang seperti ikan yang kembali ke samudra, memberikan perasaan kebebasan dan kegembiraan tanpa batas. Jelas bahwa setelah menguasai hukum gravitasi, lingkungan gravitasi yang kuat di alam roh yang jatuh bukan lagi sebuah batasan, melainkan lebih kondusif untuk performa tempurnya. Dalam lingkungan ini, dia dapat mengeluarkan 120% dari potensi penuhnya. Sebaliknya, lawan akan ditekan dan dilemahkan. Ini pada dasarnya adalah versi yang lebih lemah dari domain hukum. Sunan merenung dalam hati. Namun, masalah juga muncul. Dengan melemahnya penekanan gravitasi, efek kultivasi secara alami juga menurun. Jiangsu bagian selatan harus mengeluarkan uang untuk mencari lingkungan dengan gravitasi yang lebih kuat. Setelah berusaha keras, akhirnya ia menemukan tempat yang cocok untuk berlatih, sebuah gua gelap yang terletak 1000 meter di bawah tanah. Setelah memasang susunan gravitasi, Sunan duduk bersila, pertama-tama mengambil sebotol ramuan cahaya, lalu mengeluarkan percikan ilahi dan memegangnya di telapak tangannya, mulai memanfaatkan kekuatan hukum untuk mensintesisnya, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya untuk memahami hukum-hukum tersebut. Budidaya tidak mengenal waktu. 2 tahun berlalu selama waktu yang dibutuhkan untuk menenangkan diri dan fokus pada tugas ini. Ketika Sunan membuka matanya dan memanggil panel itu, hukum gravitasi di panel tersebut telah meningkat ke tingkat energi 1,54. Apakah tingkat energinya meningkat sebesar 0,43? Sunan tampak sedang termenung. Dengan laju ini, dibutuhkan sekitar 5 atau 600 tahun untuk meningkatkan hukum gravitasi ke level 100 dan memasuki level kontrol. Tidak diragukan lagi, kecepatan ini sangat mencengangkan. Wajar saja jika seorang penyihir roh sejati biasa menghabiskan ratusan tahun untuk meningkatkan tingkat energinya satu level tanpa bantuan eksternal ketika memahami hukum-hukum tersebut. Dibandingkan dengan penyihir roh sejati lainnya, kecepatan kultivasi Sunan sangat menakutkan. Lagi pula, dia memiliki 3 cara tambahan utama, ramuan pencerah cahaya, kekuatan hukum sintetis, dan percikan ilahi. Akan menjadi hal yang tidak wajar jika kecepatan kultivasinya tidak cepat. Namun, ini hanya dalam kondisi ideal. Kekuatan ramuan pencerahan cahaya dan hukum sintetis sudah cukup, tetapi esensi ilahi kemungkinan besar tidak akan mampu mendukungku dalam meningkatkan hukum gravitasi ke tingkat manipulasi. Sunan memeriksa esensi ilahi di tangannya. Setelah lebih dari 2 tahun berlatih, sekitar 1% dari esensi ilahinya telah terkonsumsi. Dengan kata lain, percikan ilahi ini hanya dapat mendukung kultivasinya selama sedikit lebih dari 200 tahun. Begitu esensi ilahi habis, kecepatan kultivasi pasti akan menurun secara signifikan. Begitu esensi ilahi habis, kita harus memasuki alam kebenaran sesegera mungkin. Namun, 200 tahun lebih dari cukup untuk menyempurnakan 2 patung iblis ilahi. Selama periode ketika Sunan memasuki alam kebenaran, aliansi bintang harus memiliki kekuatan tempur tingkat atas untuk mengawasinya. Golem tubuh ilahi tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Dengan 2 patung iblis suci yang menjaga aliansi bintang, Sunan bisa pergi dengan tenang. Sebelum itu, kita perlu pergi ke kode kebijaksanaan. Mengenai informasi tentang alam kebenaran, Sunan masih perlu berkonsultasi dengan Maesa. Bab 313. Di atas meja kerja besar itu duduk sebuah golem raksasa. Sherman dengan penuh perhatian menggerakkan tangan sihirnya, dengan hati-hati menggambar rune di tubuh golem tersebut. Butuh hampir setengah jam baginya untuk akhirnya menyelesaikan menggambar rune terakhir. Saat rune mulai terbentuk, cahaya samar menyambar permukaan tubuh golem, memberikan kesan vitalitas yang lebih hidup. Sherman menghela napas lega, mengeluarkan kristal jiwa, dan memasukkannya ke dalam lekukan di tengah dada golem. Dengan bunyi klik, kristal jiwa itu menghilang ke dalam tubuh golem dan terpasang sempurna di dalamnya. Berdengung. Golem itu hidup, duduk tegak, melompat dari meja kerja, dan mendarat dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan suara mekanis yang tumpul. Silakan berikan pesanan Anda. Pergi berdiri di sana dan masuk ke mode siaga. Sherman menunjuk ke sudut laboratorium, di mana lebih dari selusin golem Shadowsteel sudah berdiri berdampingan. Pesanan diterima. Golem baja bayangan melangkah dengan berat ke sudut dan bergabung dalam antrean. Melihat barisan golem baja bayangan, Sherman tersenyum puas. Saat ini, Covenant sedang menjelajahi alam semesta baru dan menunggu tim penjelajah kembali dengan informasi intelijen sebelum memilih alam semesta baru untuk memulai pengembangan. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya mereka sangat membutuhkan golem untuk memperluas kekuatan militer mereka, yang juga telah mendorong kenaikan harga golem. Sejumlah golem Shadowsteel ini cukup untuk ditukar dengan sejumlah poin kontribusi yang cukup besar. Jika dia menggunakannya untuk menukarkan kristal energi ilahi, itu mungkin cukup baginya untuk menembus ke tingkat kristalisasi kedua. Meskipun dia sudah menjadi penyihir pencairan level 2, yang kekuatannya dengan mudah bisa masuk dalam 20 besar di seluruh aliansi bintang, Sherman masih harus bekerja keras untuk mendapatkan poin kontribusi.
Ini juga merupakan rutinitas harian bagi semua penyihir di Aliansi Bintang. Bahkan penyihir kristalisasi tingkat 2 yang kuat seperti Scepter, Rose, dan Falcado masih harus bekerja keras untuk mendapatkan poin kontribusi. Namun, semua orang dengan senang hati menerimanya. Dibandingkan dengan penyihir dari faksi sihir lainnya, penyihir Aliansi Bintang sudah dianggap sangat beruntung. Lagi pula, faksi penyihir lainnya tidak memiliki cukup kristal energi ilahi dan inti elemen untuk ditukar. Selama para penyihir dari Aliansi Bintang bekerja cukup keras, mereka dapat menukarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan kekuatan mereka dapat meningkat pesat. Perlakuan seperti itu bukan hanya tidak diterima oleh pasukan sihir kelas 2 lainnya, tetapi bahkan pasukan sihir besar seperti Codex of Wisdom dan Deep Blue Alliance pun tidak akan pernah menerimanya. Setelah meninggalkan laboratorium, Sherman langsung menuju departemen logistik, menyerahkan semua golem Shadow Steel yang baru saja dibuatnya, dan menukarkan semua poin kontribusi yang telah diperolehnya dengan kristal energi ilahi sebelum pergi dengan puas. Alih-alih menuju ruang kultivasi, dia bergegas ke kota Yuhu. Setelah mereka semua naik ke tingkat penyihir kedua, dia dan Atil, Cory, Tagana, Ethan, dan Fleming menjadi semakin sibuk, beberapa mengasingkan diri, beberapa melakukan eksperimen, dan beberapa pergi menjelajah. Mereka semua memiliki urusan masing-masing. Dengan wilayah Aliansi Bintang yang meluas dengan cepat, para anggotanya tersebar di berbagai dimensi, dan seringkali tidak dapat bersatu kembali untuk jangka waktu yang lama. Baru pada beberapa abad terakhir mereka membuat kesepakatan untuk bertemu setiap 20 tahun sekali untuk mengenang masa lalu dan bertukar informasi. Hari ini adalah hari reuni kita, yang hanya terjadi sekali setiap 20 tahun. Ketika Sherman tiba di lobi tempat pertemuan, semua orang sudah berada di sana. Maaf, saya pergi ke departemen logistik dan agak terlambat, kata Sherman meminta maaf. Tidak apa-apa, Atil tersenyum lembut. Kami juga baru saja tiba. Setelah berbasa-basi sebentar, semua orang mulai mengobrol. Tak heran, topik pertama adalah sesuatu yang baru-baru ini menjadi berita utama di seluruh Star Alliance dan bahkan seluruh dunia sihir. Aku dengar Tuan Sunan telah dipromosikan menjadi penyihir roh sejati, benarkah? Benar sekali. Aku baru saja kembali dari tempat Lady Lizard. Guruku memang telah dipromosikan menjadi penyihir roh sejati. Atil yang berbicara. Dia pernah menjabat sebagai asisten Lise, jadi kata-katanya tentu saja memiliki kredibilitas yang tinggi. Pada kenyataannya, semua orang yang hadir memahami bahwa karena berita tersebut telah bocor, keasliannya tidak perlu dipertanyakan. Namun ketika mereka akhirnya menerima konfirmasi dari Atil, mereka semua takjub dan dipenuhi kekaguman. Tingkat peningkatan kekuatan Lord Sunan sungguh luar biasa. Memang, setahu saya, dibutuhkan waktu tidak kurang dari 5.000 tahun bagi keturunan roh sejati manapun untuk naik dari kristalisasi tingkat 3 menjadi penyihir roh sejati, yang tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Sunan. Kini Aliansi Bintang telah bergabung dengan jajaran kekuatan sihir kelas 2. Tidak hanya itu, Star Alliance sekarang hampir sebaik 10,000 Bird. Semua orang tersenyum, bahkan Cory yang biasanya pendiam dan serius pun tersenyum tipis. Semakin kuat perjanjian itu, semakin banyak manfaat yang akan mereka peroleh darinya. Setelah berpikir sejenak, Sherman tiba-tiba menoleh ke Cory dan mengubah topik pembicaraan, bertanya, Cory, bukankah kau ikut serta dalam penjelajahan dimensi? Bagaimana hasilnya? Semua orang menatap Cory. Sebagian besar peserta penjelajahan dimensi adalah penyihir tingkat pertama, dengan sangat sedikit penyihir tingkat kedua. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Cory yang berpartisipasi. Mereka juga sangat prihatin dan penasaran tentang masalah ini, karena menyangkut perluasan wilayah Aliansi Bintang. Eksplorasi pada dasarnya telah berakhir. Cory tidak membuat semua orang penasaran dan secara ringkas menceritakan temuan dari eksplorasi tersebut. Kali ini kami menjelajahi total 14 alam tak dikenal. 6 di antaranya memiliki lingkungan yang sangat keras dan sangat tandus, sehingga pada dasarnya tidak berharga. Lady Liz telah memutuskan untuk meninggalkan ke-6 alam ini. Dari 8 alam yang tersisa, 5 di antaranya relatif tandus sumber daya, tetapi memiliki keunggulan berupa lingkungan yang sesuai dan sejumlah besar garis ley, yang dapat digunakan untuk mengembangkan urat batu sihir sekunder. Ada banyak sekali dimensi di multiverse, tetapi hanya 1 atau 2 dari 10 yang benar-benar berharga. Sebagian besar pesawat tidak hanya miskin sumber daya tetapi juga memiliki lingkungan yang sangat keras, sehingga mustahil bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Pesawat-pesawat itu adalah pesawat terbengkalai yang tidak berharga dan tidak memiliki nilai pengembangan sama sekali. Dari pesawat-pesawat yang dieksplorasi oleh Star Alliance kali ini, hanya ada 6 pesawat yang terbengkalai, jadi mereka sudah dianggap sangat beruntung. Sherman dan yang lainnya memahami hal ini, dan mata mereka berbinar saat mendengarnya. Apa yang Cory katakan selanjutnya membuat mereka semakin bahagia. 3 alam lainnya memiliki sumber daya yang relatif melimpah dan lingkungan yang cocok untuk kehidupan. Kekuatan asli di sana tidak kuat. Meskipun bukan alam manusia, semuanya memiliki potensi untuk diubah menjadi alam manusia. Pesawat berharga sangat sedikit dan sulit ditemukan, dan di antara pesawat-pesawat itu, pesawat yang dikemudikan manusia bahkan lebih langka. Kemungkinan menemukan dimensi manusia dalam 1 kali eksplorasi sangat rendah. Akan sangat beruntung jika menemukan 3 pesawat yang berpotensi untuk diubah menjadi pesawat pengangkut manusia. Sherman tertawa dan berkata, belum lama ini, Lady Lizard memerintahkan transformasi bidang Jakues dan bidang mata beruang.
Jika ketiga bidang ini ditambahkan, dan semuanya ditransformasikan, jumlah bidang manusia yang dimiliki oleh aliansi bintang akan melonjak menjadi 9, menjadikannya satu-satunya di antara kekuatan sihir kelas 2. Memang benar, Atil mengangguk setuju. Namun, aku mendengar dari Lady Lizard bahwa guru tersebut berencana membangun kota terapung, yang akan menyita sebagian tenaga kerja dan sumber daya aliansi bintang. Sebelum pesawat Jagues dan pesawat mata beruang selesai dibangun, diperkirakan tidak akan ada kapasitas cadangan untuk mengubah pesawat lain secara bersamaan. Mengubah pesawat menjadi pesawat yang bisa mengangkut manusia, tanpa terkecuali, adalah sebuah usaha yang memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Bahkan burung perkasa seperti burung berkepala 10.000 hanya mampu memodifikasi 2 bidang sekaligus. Aliansi bintang mampu membangun kota terapung sekaligus mengubah 2 bidang, berkat dukungan finansial dari sintesis batu ajaib. Kota terapung, ya. Mata Tajana sedikit berbinar. Semua orang lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Kota terapung adalah senjata strategis paling canggih di dunia sihir. Begitu sebuah kota terapung berhasil dibangun, kekuatan tempur aliansi bintang akan langsung meningkat pesat. Selain itu, kota terapung itu sendiri adalah benteng antar bintang super besar yang dapat menampung jutaan orang, dengan banyak laboratorium, ruang pelatihan, dan bengkel berstandar tinggi, DEL. Yang setara dengan versi super dari menara penyihir. Hal ini lebih kondusif untuk eksperimen, pembuatan, dan budidaya mereka. Perlu dicatat bahwa bahkan hingga saat ini, ruang pelatihan di menara penyihir cahaya bintang tetap menjadi salah satu barang pertukaran paling populer di aliansi bintang. Ruang pelatihan di kota terapung jelas lebih efektif daripada ruang pelatihan di menara penyihir cahaya bintang. Ngomong-ngomong, apakah menara penyihirmu sudah ditingkatkan atau direnovasi? Tanya Atil kepada Sherman. Yang terakhir tersenyum tipis dan mengangguk, sambil berkata, baru saja selesai dibangun belum lama ini. Ferai menunjukkan sedikit rasa iri dan berkomentar, mereka yang terampil dalam pembuatan boneka memang mendapatkan poin kontribusi dengan sangat cepat. Sherman terkekeh, melirik Cory, dan berkata, Cory jauh lebih baik dariku dalam hal ini. Dia mahir dalam membuat ramuan dan membuat boneka, tetapi karena dia mengerjakan keduanya sekaligus, energinya terpecah, sehingga keahliannya di salah satu bidang tersebut tidak dapat dianggap luar biasa. Setidaknya dalam hal pembuatan boneka, dia tidak sebaik Cory, yang memang ahli dalam pembuatan boneka. Yang lain memandang Sherman dan Cory dengan sedikit rasa iri. Dari semua yang hadir, hanya menara sihir Sherman dan Cory yang mencapai tingkat skala besar, dan banyak fasilitas inti mereka telah diperkuat. Dibandingkan dengan yang lain, kedua orang ini jelas kaya. Sementara Sherman dan yang lainnya mengobrol di antara mereka sendiri, di aula lain, Ross, Skepter, Falcado, Tulio, dan yang lainnya juga sedang berbicara. Berbeda dengan Sherman, Artil, dan penyihir muda lainnya yang berasal dari akademi, kelompok orang ini sebagian besar bergabung dengan aliansi bintang di kemudian hari, bergabung di pertengahan karir mereka. Meskipun demikian, rasa memiliki mereka terhadap perjanjian itu sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat. Lagi pula, hampir mustahil untuk menemukan kekuatan sihir lain di seluruh multiverse yang dapat menyediakan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar kepada para penyihirnya seperti aliansi bintang. Memang benar, faksi penyihir besar seperti Codex of Wisdom dan Deep Sea Alliance memiliki lebih banyak sumber daya, tetapi mereka juga memiliki jumlah penyihir yang besar, sehingga hanya sedikit sumber daya yang dialokasikan untuk setiap individu dan persaingan yang sangat sengit. Berbeda dengan Star Alliance, di mana banyak sumber daya kultivasi dapat dipertukarkan hampir tanpa batas selama ada cukup poin kontribusi. Mereka tidak perlu khawatir sama sekali tentang sumber daya. Satu-satunya batasan kemampuan mereka untuk berkembang adalah bakat dan waktu mereka sendiri. Di sisi lain, justru karena mereka semua bergabung di usia yang lebih tua, kekuatan mereka sudah jauh lebih kuat daripada sekolah akademis, dan hampir semua orang telah mencapai tingkat kedua. Di antara mereka, yang terbaik, seperti Fakardo, Skepter, dan Ross, bahkan telah mencapai tingkat kristalisasi kedua. Setelah kristal bakat ketiga tercipta, dia dapat naik ke tingkat penyihir ketiga. Selama bertahun-tahun, Star Alliance telah memperoleh banyak model kristal bakat melalui berbagai saluran, dengan total lebih dari 200 jenis, termasuk 7 model kristal bakat tingkat tinggi. Namun, yang paling saya inginkan adalah 3 model kristal bakat tingkat ultra tinggi. Suara tongkat kerajaan bergema di aula, menimbulkan persetujuan luas dari banyak orang. Yang disebut model kristal talenta superior mengacu pada versi tingkat rendah yang dibuat berdasarkan kristal talenta yang dibangun oleh Sunan, yaitu 3 model logam cair, zona terlarang mutlak, dan hujan bintang jatuh. Meskipun merupakan versi tingkat rendah dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada 3 model aslinya, ia masih satu tingkat lebih tinggi daripada model kristal bakat unggul pada umumnya, sehingga disebut tingkat atas-atas oleh aliansi bintang. Ketiga model kristal bakat tingkat superior tersedia untuk ditukarkan oleh semua penyihir di aliansi bintang, dan poin kontribusi yang dibutuhkan tidak banyak, tetapi pada kenyataannya, sangat sedikit orang yang benar-benar menukarkannya. Pembuatan kristal bakat unggul sangatlah sulit, dan pengisian akhir energi mental membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia dapat dengan mudah memperpanjang hidupnya dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan promosi. Oleh karena itu, penyihir yang berani memilih model kristal bakat tingkat tertinggi sangatlah langka. Bahkan talenta luar biasa seperti Skepter dan Falcado hanya berani memilih model kristal talenta superior ketika berusaha menjadi penyihir level 3.
Hal ini karena aliansi bintang telah melepaskan pasokan kristal energi ilahi dan inti elemen dalam beberapa tahun terakhir, yang sangat mempersingkat waktu bagi energi spiritual mereka untuk mencair dan mengkristal pada tingkat kedua, sehingga memberi mereka cukup umur untuk membangun kristal bakat tingkat yang lebih tinggi. Kristal bakat tingkat tertinggi terlalu sulit didapatkan, jadi aku akan memilih yang tingkat lebih tinggi saja. Aku juga. Aku tahu betul keterbatasanku sendiri. Aku memang tidak memiliki bakat itu. Jika mencapai level selanjutnya sesulit ini, maka logam cair, zona terlarang mutlak, dan hujan bintang jatuh yang sebenarnya pasti jauh lebih sulit. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Sunan berhasil melakukannya. Tuan Sunan adalah seorang jenius yang mencapai tingkat penyihir roh sejati dalam waktu kurang dari 3.000 tahun. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengannya? Memang, tidak ada jenius sihir lain seperti Lord Sunan di seluruh multiverse. Saat mendengarkan percakapan itu, sedikit kebingungan terpancar di mata Ross. Mengingat kembali saat Sunan pertama kali bergabung dengan Pondok Hutan, dia adalah seorang murid penyihir seperti mereka. Kini, bertahun-tahun kemudian, dia telah menjadi penyihir tingkat 2 dan berjuang untuk menjadi penyihir tingkat 3, sementara Sunan telah maju menjadi penyihir roh sejati, melangkah ke alam yang diimpikan oleh banyak penyihir. Dapat dikatakan bahwa bakat dan kemampuan Sunan jauh melebihi pengetahuan dan pemahamannya. Hal ini benar di masa lalu, dan tetap benar hingga sekarang. Ross sedang melamun ketika tiba-tiba ia terganggu oleh tongkat kerajaan. Ngomong-ngomong, model kristal bakat mana yang kamu pilih? Ross mengerutkan bibir dan berkata, bakatku tidak sebaik bakatmu dan Faka, jadi aku tidak percaya diri untuk membuat kristal bakat yang lebih unggul. Aku memilih zona terlarang mutlak yang lebih unggul sebagai gantinya. Terdapat 3 model kristal bakat, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, dengan fokus utama pada kelengkapan. Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Sunan baru saja keluar dari pengasingannya beberapa waktu lalu? Mengapa aku tidak melihat Tuan Sunan di menara penyihir cahaya bintang? Fakado tiba-tiba bertanya. Ross berkata, Nyonya Kadal mengatakan bahwa Tuan Sunan pergi ke kitab kebijaksanaan untuk mengunjungi Nyonya Maisa, tampaknya terkait dengan alam kebenaran. Bab 314. Dewan Kebenaran, Bidang Pohon Suci, Menara Kebijaksanaan. Di aula yang luas dan terang, seorang pria dan seorang wanita duduk saling berhadapan. Peri air yang ramping dan anggun membawakan 2 cangkir teh hitam, meletakkannya di atas meja teh di depan kedua orang itu, lalu pergi dengan anggun. Teh berwarna merah pucat dikukus dengan kepulan kabut putih, melepaskan aroma yang menyegarkan. Ini adalah teh hitam yang diseduh dengan bunga pemurni roh. Bunga ini membantu menstabilkan roh sejati, dan rasanya juga enak. Cobalah. Maisa menunjuk teh hitam di depannya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Sunan mengambil teh hitam itu, menyesapnya, dan matanya sedikit berbinar. Rasanya memang sangat enak. Maisa terkekeh dan berkata, ini adalah tanaman yang saya budidayakan sendiri. Kamu bisa membawa beberapa pulang nanti. Tanaman ajaib yang bahkan bisa berpengaruh pada penyihir roh sejati pasti sangat berharga, tetapi Sunan tidak bertele-tele dan langsung setuju. Pada level mereka, bahkan tanaman ajaib yang paling berharga pun tidak lagi menarik bagi mereka. Bagi seorang penyihir roh sejati, hanya benda-benda yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut yang benar-benar berharga. Maisa menyesap teh hitamnya, melirik Sunan yang berwajah tenang di depannya, lalu menghela napas dalam hati. Meskipun dia tahu bahwa Sunan pada akhirnya akan menjadi penyihir roh sejati, kecepatan datangnya hari itu masih jauh melebihi harapannya. Dia menganggap dirinya seorang jenius, salah satu yang paling luar biasa di antara keturunan jiwa-jiwa sejati. Aku pasti merasa bangga akan hal itu. Namun jika dibandingkan dengan wilayah Jiangsu Selatan sebelumnya, mereka tiba-tiba tampak sangat pucat. Untuk mencapai tingkat penyihir roh sejati dalam waktu kurang dari 3.000 tahun, dan bahkan bukan keturunan dari roh sejati, bakat seperti itu sulit digambarkan dengan kata-kata. Maisa menghela napas dalam hati, tetapi tetap bersikap tenang di luar, menatap Sunan dengan senyum di matanya. Kau benar-benar mengejutkan banyak orang kali ini. Sekarang seluruh dunia sihir membicarakan promosimu. Sunan dulunya cukup terkenal di dunia sihir, tetapi hanya di peringkat bawah dan menengah. Penyihir roh sejati mungkin pernah mendengar tentang perbuatannya, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Namun sekarang setelah ia dipromosikan menjadi penyihir roh sejati, segalanya menjadi sangat berbeda. Bahkan di alam semesta multiverse yang luas dan tak terbatas yang dipenuhi dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, penyihir roh sejati tidak diragukan lagi termasuk di antara kekuatan teratas. Kemajuan seorang penyihir roh sejati adalah peristiwa yang sangat dinantikan di multiverse, menarik perhatian banyak makhluk perkasa. Bahkan para dewa pun akan memperhatikan hal ini. Belum lagi para penyihir sejati dari berbagai faksi sihir. Saat ini, nama Sunan benar-benar telah dikenal luas dan meraih ketenaran di seluruh multiverse. Banyak sekali orang, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, yang mengawasinya dan aliansi bintang. Sunan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, akhir-akhir ini aku sibuk meningkatkan level kultivasiku dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Aku mengerti. Maisa mengangguk pelan. Kemajuan pesat Sunan menjadi penyihir roh sejati bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena upaya luar biasa yang telah ia lakukan di balik layar.
Pada kenyataannya, setiap orang yang mampu mencapai tingkat penyihir roh sejati adalah seorang fanatik kultivasi. Maisa tahu bahwa Sunan tidak datang menemuinya hanya untuk bernostalgia, jadi setelah beberapa kata santai, dia langsung membahas inti permasalahan. Kau datang kali ini karena alam kebenaran, bukan? Ekspresi Sunan berubah serius, dan dia mengangguk, berkata, itu benar. Saya menginginkan batu terobosan. Maisa berhenti sejenak di cangkir tehnya, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya saat ia menatap Sunan. Dia tidak menyangka Sunan mengetahui tentang batu terobosan. Alam kebenaran tidak mudah dimasuki, dan alasannya terletak pada batu terobosan. Batu terobosan adalah kunci untuk memasuki alam kebenaran. Hanya penyihir roh sejati yang memiliki batu terobosan yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam kebenaran. Konon, alam kebenaran ditemukan oleh seorang penyihir roh sejati yang secara tidak sengaja memperoleh batu terobosan. Namun, dalam keadaan normal, batu terobosan hanya dapat ditemukan di alam kebenaran, dan jumlahnya sangat terbatas. Para dewa dan penyihir roh sejati sering bertarung satu sama lain untuk memperebutkan batu terobosan, karena batu terobosan melambangkan tempat untuk memasuki alam kebenaran. Batu terobosan bukanlah rahasia di kalangan penyihir roh sejati, tetapi sangat sedikit penyihir tingkat menengah hingga rendah yang mengetahui keberadaannya. Aku penasaran dari mana Sunan mendapatkan kecerdasan itu. Meskipun ragu, Maisa tidak mendesak lebih jauh. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena kamu sudah tahu tentang batu terobosan, kamu seharusnya juga tahu betapa langka dan sulitnya untuk mendapatkannya. Sunan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jika batu terobosan begitu mudah didapatkan, para dewa dan penyihir roh sejati tidak perlu bertarung mati-matian untuk mendapatkannya sesering itu. Saat ini, produksi batu terobosan pada dasarnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan sihir besar. Meskipun ada contoh penyihir roh sejati dari faksi sihir lain yang memperoleh batu terobosan di alam kebenaran, hal itu sangat jarang terjadi, dan belum pernah terjadi sekalipun dalam 2 atau 3.000 tahun. Oleh karena itu, penyihir roh sejati yang baru dipromosikan dari faksi sihir lain hanya dapat memperoleh batu terobosan dengan membelinya dari berbagai faksi sihir besar. Untuk mengkoordinasikan urusan alam kebenaran dengan lebih baik, termasuk kitab kebijaksanaan, semua kekuatan sihir utama membentuk badan pemerintahan yang longgar 10.000 tahun yang lalu, yang disebut Dewan Kebenaran. Menurut aturan Dewan Kebenaran, setiap kekuatan sihir kelas 2 dapat membayar harga tertentu untuk membeli batu terobosan dari Dewan Kebenaran. Sunan mendengarkan dengan sangat saksama. Meskipun dia telah mendengar banyak informasi tentang alam kebenaran di kehidupan sebelumnya, semua informasi itu tersebar, karena dia belum pernah benar-benar bersentuhan dengan tingkatan tersebut. Hal ini, ditambah dengan kata-kata Maisa, menguatkan ingatan yang ada di benaknya. Sebenarnya, yang disebut Dewan Kebenaran itu adalah organisasi yang dibentuk bersama oleh berbagai kekuatan sihir besar untuk menyingkirkan kekuatan sihir yang lebih lemah agar dapat memonopoli kepentingan alam kebenaran dengan lebih baik. Jika harus memilih sebuah organisasi yang dapat mewakili dunia sihir di seluruh multiverse, maka Dewan Kebenaran akan menjadi yang paling tepat. Bahkan, Dewan Kebenaran juga dapat dilihat sebagai garda terdepan para penyihir dalam perjuangan mereka melawan para dewa. Sebelum Sunan menyatukan benua cahaya bintang, terdapat juga sebuah organisasi sihir bernama Dewan Kebenaran di wilayah Barat Laut. Dibandingkan dengan Dewan Kebenaran ini, yang disebut Dewan Kebenaran itu hanyalah setetes air di samudra yang luas. Tidak ada perbandingan sama sekali. Meskipun Dewan Kebenaran didirikan untuk memonopoli kepentingan alam kebenaran, jika jalan bagi penyihir roh sejati dari kekuatan sihir lain untuk memasuki alam kebenaran sepenuhnya diblokir, hal itu mungkin tidak menjadi masalah dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, kekuatan sihir ini pasti akan menyimpan dendam dan pada akhirnya dapat bergabung untuk melawan dan merebut batu terobosan. Mereka mungkin tidak mampu melawan Dewan Kebenaran, tetapi mereka tidak perlu melawan seluruh Dewan Kebenaran. Mereka hanya perlu memilih salah satu kekuatan sihir utama sebagai titik terobosan. Bahkan sejumlah besar semut pun dapat membunuh seekor gajah, apalagi seorang penyihir yang kekuatannya jauh lebih besar daripada semut. Berbagai faksi penyihir besar itu tidaklah monolitik. Bahkan, mereka menyimpan permusuhan yang cukup besar satu sama lain. Jika salah satu faksi penyihir utama dikepung, akan lebih baik jika faksi penyihir utama lainnya tidak memanfaatkan situasi tersebut. Jangan berharap mereka akan ikut membantu. Tidak ada yang ingin menjadi titik lemah, jadi mereka harus mengorbankan sebagian keuntungan mereka untuk menenangkan faksi-faksi penyihir lainnya. Itulah mengapa Maisa menyebutkan aturan tersebut. Berapa harganya? Tanya Sunan. Maisa mengangkat 2 jari, 2 syarat. Yang pertama adalah bergabung dengan Dewan Kebenaran. Ketika Dewan Kebenaran mengatur tindakan terpadu, para anggota dan faksi sihir mereka masing-masing harus berpartisipasi. Selama misi tersebut tidak terlalu mengada-ada, para anggota dan faksi sihir mereka masing-masing tidak dapat menolak. Mata Sunan berkedip, dan dia mengangguk sambil berpikir. Kondisi ini tidak terlalu menuntut. Masih ada banyak ruang untuk bermanuver. Jika permintaan itu benar-benar merugikan Star Alliance, dia bisa saja menolaknya. Kemungkinan besar Dewan Kebenaran tidak menyangka akan mampu mengendalikan pasukan penyihir secara sewenang-wenang hanya dengan menggunakan batu terobosan. Syarat kedua adalah harga batu terobosan. Maisa terdiam sejenak, lalu mengangkat 1 jarinya. 1 juta kristal sihir berkualitas rendah. Sunan mengangkat alisnya. Itu bukan harga yang murah.
Jika Anda menggunakan kubus Rubik untuk mensintesis satu kristal sihir tingkat rendah, Anda membutuhkan sekitar 200 batu sihir tingkat tinggi. Dengan kata lain, 1 juta kristal sihir tingkat rendah setara dengan 200 juta batu sihir tingkat tinggi. Hal ini didasarkan pada premis penggunaan kubus Rubik untuk sintesis, sehingga biayanya akan relatif rendah. Dalam transaksi nyata, 1 juta kristal sihir tingkat rendah pasti akan bernilai lebih dari 200 juta batu sihir tingkat tinggi. Bahkan untuk pasukan sihir kelas 2 sekalipun, ini merupakan pengeluaran yang cukup besar. Namun, Sunan tidak ragu-ragu dan langsung setuju. 1 juta kristal sihir kelas rendah memang mahal, tetapi dia bertekad untuk mendapatkan batu terobosan. Maisa tidak terkejut bahwa Sunan akan setuju, lagi pula, daya tarik alam kebenaran memang ada, dan penyihir roh sejati manapun akan setuju. Satu hal lagi, Dewan Kebenaran saat ini tidak memiliki batu terobosan dalam stok. Mereka hanya dapat memberikannya kepada Anda setelah mereka memperoleh batu terobosan baru, yang mungkin akan memakan waktu cukup lama. Jadi begitu. Jiangsu bagian selatan telah mengantisipasi hal ini. Dia siap menunggu selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Lagi pula, esensi ilahi masih dapat mendukung kultivasi untuk saat ini, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah menyelesaikan urusan mereka, Sunan tidak berlama-lama dan meninggalkan alam pohon suci. Kembali ke menara penyihir cahaya bintang, dia langsung masuk ke laboratorium. Akhir-akhir ini, selain berlatih kultivasi, Sunan juga mencurahkan banyak waktu untuk menyempurnakan patung iblis tubuh ilahi. Golem tubuh ilahi pertama telah selesai dibuat, dan yang kedua sedang dalam tahap akhir. Di dalam laboratorium, cahaya terang dari lampu batu ajaib menerangi ruangan yang luas, dan juga menerangi makhluk aneh di atas meja kerja. Dilihat dari bentuknya saja, patung ini tampak seperti raksasa mirip Titan, bahkan patung King Kong yang menjulang tinggi di sebelahnya hanya setinggi lututnya. Namun jika diperhatikan lebih teliti, akan terlihat bahwa itu adalah monster yang mengerikan. Kepalanya kecil, tetapi mulutnya sangat besar, menempati hampir sepertiga dari seluruh wajahnya. Selain itu, proporsi tubuhnya sangat aneh, dengan lengan yang berbeda panjang, kaki yang tidak rata tebalnya, tubuh bagian atas yang panjang dan tubuh bagian bawah yang pendek, dan bahkan warna kulitnya belang-belang dan tidak merata, membuat keseluruhan makhluk itu tampak seperti monster yang dijahit atau golem daging yang dibuat dengan buruk, yang disatukan dari berbagai potongan mayat. Namun, melihat golem yang jelek itu, senyum puas dan gembira muncul di wajah Sunan. Bahan daging dan darah yang digunakan untuk menciptakan patung tubuh dewa bukan hanya mayat para dewa, tetapi juga daging dan darah dari banyak makhluk perkasa. Namun, mayat para dewa adalah intinya, dan daging serta darah makhluk lain digunakan sebagai bahan tambahan. Adapun inti yang paling penting, ia terbuat dari kristal jiwa tingkat legendaris dan kristal energi ilahi. Nomor 1, isi daya patung tubuh ilahi. Instruksi diterima, memulai pengisian daya. Begitu suara mekanis yang monoton itu mereda, cahaya biru menyilaukan tiba-tiba bersinar dari dinding di sebelah kanan pintu masuk laboratorium. Cahaya itu menyebar dengan cepat ke bawah sepanjang celah-celah di dinding, seperti jaringan bercahaya yang dengan cepat melintasi lantai, meluas ke atas sepanjang meja kerja, dan akhirnya menyentuh patung suci itu. Berdengung. Suara gemuruh rendah yang menandakan transmisi energi terdengar dari dalam tubuh ilahi patung iblis itu, dan cahaya samar memancar dari rongga matanya. Dengan transmisi energi dari tanda kristal, energi tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh ilahi dan golem, mengaktifkannya dengan cepat. Sesaat kemudian, patung suci itu tiba-tiba duduk tegak, berhenti sejenak, lalu melompat dari meja kerja dengan bunyi gedebuk, berdiri diam di depan Sunan. Tubuhnya yang besar dan megah memberikan kesan mencekam seperti gunung. Sunan mengangguk diam-diam, dengan sabar menunggu tubuh ilahi dan patung iblis selesai mengisi daya sebelum memberikan instruksi baru. Aktifkan mode ilahi. Saat perintah diberikan, tubuh golem itu sedikit bergetar, dan geraman hampa dan serak keluar dari tenggorokannya, seketika menyelimuti seluruh laboratorium dengan perasaan penindasan, keputusasaan, dan kebencian yang tak dapat dijelaskan. Bahkan dengan kekuatan Sunan, dia merasakan tekanan yang mencekam saat ini. Ekspresinya tetap tidak berubah saat dia intently mengamati golem di hadapannya. Cahaya gelap memancar dari dalam golem, dan bentuknya berubah dengan cepat. Tubuhnya yang besar berputar dan menggeliat seperti moluska, dengan cepat berubah menjadi berbagai bentuk aneh. Ribuan wajah berguling dan muncul, meraung kesakitan dan amarah, dengan cepat mengubah penampilan mereka dan meneriakkan sebuah nama. Itu adalah suara yang tidak termasuk dalam bahasa apapun. Sunan tidak mengerti arti suara itu, tetapi dia bisa menebak apa yang sedang diteriakkan, nama Ratu Laba-Laba. Dalam sekejap mata, monster jelek yang dijahit itu menghilang, digantikan oleh seorang wanita cantik dengan sosok yang menawan. Jubah dan mantel yang ditenun dari sutra laba-laba transparan membungkus tubuhnya yang indah dan berlekuk, membuatnya tampak sangat memikat dan memesona. Dia juga memegang belati laba-laba berwarna hijau giok di telapak tangannya, yang berkilauan dengan cahaya dingin dan menyeramkan di bawah cahaya lampu batu ajaib. Penampilannya sangat mirip dengan Ratu Laba-Laba yang telah jatuh. Bagus. Senyum tersungging di bibir Sunan. Inilah kekuatan sejati dari patung iblis tubuh ilahi. Dalam keadaan normal, golem tubuh ilahi hanya sedikit lebih kuat daripada golem tertinggi, dan kekuatan tempurnya masih jauh dari mencapai level penyihir roh sejati. Alasan mengapa pedang ini bisa dibandingkan dengan penyihir roh sejati adalah karena mode ilahinya.
Setelah mengaktifkan mode dewa, golem tubuh dewa dapat berubah menjadi dewa yang memiliki materi daging dan darah yang digunakan untuk menciptakan golem tersebut, sehingga memperoleh sebagian dari kekuatan tempur dewa tersebut. Dalam mode dewa, golem tubuh ilahi, selain kualitas golem bawaan seperti keberanian, kekuatan luar biasa, dan pertahanan super, juga memiliki sebagian kekuatan dewa. Kombinasi dari dua faktor ini memberikan patung iblis tubuh ilahi kekuatan tempur yang luar biasa, setara dengan penyihir roh sejati. Bab 315. Karena penasaran, Sunan membawa tubuh ilahi dan patung iblis ke alam elemen dan berlatih pertempuran. Hasilnya tidak mengecewakannya. Bahkan ketika dia hanya menggunakan 50% atau 60% dari kekuatannya, golem tubuh ilahi dalam mode dewa mampu melawannya hingga imbang dan tidak berada dalam posisi yang menguntungkan. Sejak naik pangkat menjadi penyihir roh sejati, Sunan menjadi cukup akrab dengan kekuatan hukum dan telah mempelajari penerapannya. Sebagai contoh, lubang hitam gravitasi yang sebelumnya tidak dapat kita kendalikan kini dapat dengan mudah dilepaskan. Meskipun tingkat energi dari kedua hukum tersebut tidak tinggi, menguasai kedua hukum tersebut secara bersamaan berarti kekuatan tempurnya melampaui kekuatan sebagian besar penyihir roh sejati pada tingkat penguasaan tersebut. Fakta bahwa ia mampu menghadapi Sunan secara langsung, yang hanya menggunakan 50–60% kekuatannya, sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan patung iblis tubuh ilahi. Golem tubuh ilahi masih bisa ditingkatkan. Kita bisa menambahkan lebih banyak daging dan darah makhluk magis untuk memperlengkapinya. Dengan kubus sintetis di tangan, Sunan yakin bahwa dia dapat memperkuat golem tubuh ilahi setidaknya hingga level penyihir roh sejati yang memanipulasi satu hukum. Setelah uji praktik berakhir, Sunan mengambil kembali patung tubuh ilahi itu dengan puas. Cincin spasial itu juga berisi golem tubuh ilahi lain yang terbuat dari mayat Dewi Bulan Sabit. Kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah daripada golem tubuh ilahi yang terbuat dari mayat Ratu Laba-Laba, tetapi masih berada di tingkat keempat. Kita perlu memberinya nama. Setelah berpikir sejenak, Sunan dengan cepat mengambil keputusan. Mari kita sebut mereka Bulan Baru dan Ratu Laba-Laba. Dengan dua tubuh ilahi dan patung-patung iblis ini, kelemahan aliansi bintang dalam hal kekuatan tempur utama sebagian besar telah tertutupi. Sunan sangat puas. Kedua golem ilahi itu dapat dibawa bersamamu. Jika kamu pergi ke tempat-tempat berbahaya di masa depan, kamu dapat membawa salah satunya atau keduanya bersamamu. Mereka dapat digunakan sebagai kartu truf di saat-saat kritis. Sambil memikirkan kartu trufnya, Sunan kembali termenung. Setelah naik ke level penyihir roh sejati, sistem pertarungannya mengalami transformasi radikal. Kartu truf yang sebelumnya tersedia, seperti tanda alkimia, kemampuan bawaan, dan artefak magis, pada dasarnya sudah tidak sesuai lagi dengan versi saat ini dan hanya dapat berfungsi sebagai pelengkap sistem pertarungan, bukan lagi sebagai kartu truf. Hanya logam yang masih agak berguna. Namun, batu permata hukum juga perlu ditingkatkan, disintesis lebih lanjut, dan ditingkatkan untuk memperkuat kekuatannya. Saat memikirkan batu permata hukum, Sunan tiba-tiba mendapat ilham. Prinsip di balik Law Gems adalah menyegel kekuatan hukum di luar kendali dan tingkat penggunaan seseorang ke dalam permata menggunakan metode khusus, lalu melepaskannya untuk melawan musuh selama pertempuran. Pada dasarnya, ini tentang menggunakan hukum-hukum kekuatan tingkat tinggi melalui suatu media. Namun, metode penggunaan ini sangat kasar, dan hanya dapat melukai musuh melalui semburan sesaat, dengan sebagian besar kekuatan hukum tersebut terbuang sia-sia dalam prosesnya. Namun, jika kita dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan hukum tingkat tinggi dengan cara yang lebih stabil, atau melewati perantara dan langsung memanipulasi kekuatan hukum tingkat tinggi, bukankah kita akan mampu bertarung melampaui kemampuan kita? Mata Sunan perlahan berbinar, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu layak dicoba. Dia sendiri dapat mensintesis kekuatan hukum tingkat tinggi menggunakan kubus Rubik. Dia hanya perlu mencari cara untuk menyimpan dan menggunakan kekuatan hukum ini. Jika dia berhasil, dia akan memiliki kartu truf untuk melawan lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Masih ada satu tugas lagi yang harus diselesaikan. Sunan menghela napas lega, berbalik, membuka celah spasial, dan meninggalkan alam elemen. Kembali ke menara penyihir Starlight, Lizard baru saja mengirim seseorang untuk mengantarkan daftar perlengkapan. Daftar di atas merinci semua material yang dibutuhkan untuk membangun kota terapung, sebuah susunan yang padat dan memukau. Sunan mengambil daftar itu dan memeriksanya dengan cermat. Nilai strategis sebuah kota terapung setara dengan benteng antar bintang super besar yang mampu menampung lebih dari 100.000 orang, memiliki ekosistem lengkap, dan mampu melayang di alam semesta selama ribuan tahun. Nama strategisnya adalah Benteng Pertahanan Strategis Terpadu Super Besar, yang secara teoritis mampu menghadapi langsung kerajaan para dewa. Kota terapung yang tidak dapat berhadapan langsung dengan alam ilahi bukanlah kota terapung sejati. Oleh karena itu, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kota terapung seperti itu sangat besar. Tidak hanya terdapat banyak jenis perlengkapan yang berbeda, tetapi jumlah beberapa perlengkapan yang dibutuhkan juga sangat besar. Ambil contoh baja dan batu yang mempesona. Keduanya merupakan bahan dasar yang dibutuhkan untuk membangun kota terapung, yang digunakan untuk membangun struktur utama kota terapung tersebut. Perlu diingat bahwa bahkan kota terapung sederhana pun akan mencakup area seluas tidak kurang dari 10 km persegi, jadi Anda bisa membayangkan betapa menakjubkannya jumlah baja dan batu ajaib yang dibutuhkan.
Dalam rencana Sunan, kota terapung yang ingin dibangunnya akan memiliki luas sekitar 20 km persegi. Jumlah baja dan batu ajaib yang dibutuhkan hanya akan meningkat. Menghadirkan sihir pada baja tidak masalah. Covenant saat ini menguasai alam semesta dengan biji besi yang melimpah, jadi mereka dapat dengan mudah menambang dan meleburkannya, lalu meminta penyihir mereka untuk menghayati dan meningkatkan kekuatannya. Namun, material batu, terutama obsidian dan marmer putih, relatif sulit untuk dikumpulkan. Obsidian adalah material yang umum digunakan oleh para penyihir. Setelah diperkuat dengan sihir, material tersebut menjadi sangat keras dan dapat digunakan untuk membangun tembok kota atau struktur bangunan, atau untuk membuat golem. Ketika Sunan berencana untuk benar-benar memulai pembangunan kota terapung, seluruh fondasi kota terapung itu harus dilapisi dengan obsidian. Adapun marmer putih, ini adalah marmer dengan kualitas tertinggi dan paling murni. Marmer ini memiliki sangat sedikit kotoran, berwarna putih murni seperti giok, dan memiliki tekstur yang padat namun halus. Ini adalah material berkualitas tinggi untuk menghantarkan sihir dan dapat digunakan untuk membangun jaringan transmisi energi kota terapung. Perlu disebutkan bahwa fondasi dan sebagian besar bangunan kota bintang jatuh di dasar laut dibangun menggunakan obsidian dan giok putih. Kemudian, Sunan membongkar seluruh kota bintang jatuh, dan material yang dia pisahkan masih tersimpan di gudang, siap digunakan untuk membangun kota terapung. Namun, dibandingkan dengan kota terapung, kota bintang jatuh berukuran lebih kecil. Bahan-bahan yang diperoleh dari dekomposisi hanya dapat menutupi sebagian kecil, sehingga menyisakan kesenjangan yang besar. Selain material dasar seperti baja dan batu yang telah diimbuhi sihir, membangun kota terapung juga membutuhkan sejumlah besar logam langka, kristal, dan material langka lainnya. Sebagai contoh, jumlah mitril yang dibutuhkan sangatlah mencengangkan. Mitril digunakan dalam fasilitas seperti cincin levitasi, perangkat anti-gravitasi, dan perangkat penggerak elemen. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa bahkan 100 tahun produksi mitril di benua Starlight pun tidak akan cukup untuk menutupi kekurangan tersebut. Setelah dengan cepat meninjau daftar dan memastikan bahwa tidak ada yang hilang, Sunan mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan sumber daya dan kemudian pergi ke lantai atas menara penyihir. Nomor 1, ambil cetak biru desain untuk kota terapung. Pesanan diterima. Kilatan cahaya muncul di depan mataku, dan sebuah model 3 dimensi perlahan muncul. Ini adalah diagram struktur kota terapung yang dirancang Sunan selama beberapa bulan. Seperti menara penyihir, struktur kota terapung secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, pasokan energi, perencanaan tata ruang, dan peralatan tempur. Pasokan energi dapat dibagi lagi menjadi tungku elemen, jaringan transmisi energi, dan perangkat pengapung. Tungku elemen tidak perlu diperkenalkan lagi. Ini adalah salah satu fasilitas terpenting di seluruh kota terapung dan merupakan jalur kehidupan kota, memasok energi ke seluruh kota untuk mempertahankan operasi sehari-hari dan memerangi konsumsi. Tungku unsur biasanya ditempatkan tepat di tengah kota terapung, bersama dengan kristal pusat. Adapun jaringan transmisi energi, dapat dilihat sebagai jejak kristal berskala super besar. Dengan menggunakan giok putih, berbagai pipa transmisi energi diletakkan di seluruh kota terapung, termasuk fondasi dan bangunan permukaan, untuk membentuk jaringan transmisi yang luas, memungkinkan keluaran energi dari tungku elemen mencapai setiap sudut kota terapung dalam sekejap. Inilah fungsi dari jaringan transmisi energi. Bahkan dari deskripsi harfiahnya saja, kita bisa tahu bahwa ini adalah sebuah proyek besar. Perangkat levitasi terakhir dirancang untuk memungkinkan kota terapung itu mengapung dan terbang. Struktur ini agak mirip dengan cincin-cincin mengambang di menara penyihir, tetapi ukurannya lebih besar dan komposisinya lebih kompleks, terdiri dari ratusan cincin mengambang dan sejumlah besar perangkat anti-gravitasi. Bagian kedua dari kota terapung ini kurang lebih sama dengan menara penyihir dalam hal perencanaan spasial, kecuali bahwa jumlah dan skala fasilitasnya beberapa tingkat lebih tinggi. Selain itu, beberapa fasilitas baru akan ditambahkan. Contohnya termasuk taman ekologi, alun-alun pusat, menara pusat, area istirahat menara terapung, dan penjara anti-sihir. Taman ekologi itu seperti peternakan super besar di Longlin. Kota terapung biasanya membangun 3 hingga 5 taman ekologi untuk membudidayakan berbagai jenis makhluk ajaib atau melestarikan spesies langka. Plaza pusat merupakan area rekreasi yang luas, yang juga berfungsi sebagai plaza teleportasi, dengan banyak portal teleportasi eksternal. Para penyihir masuk dan keluar kota terapung melalui portal di alun-alun pusat. Menara pusat adalah tempat kristal pusat berada, dan tungku elemen biasanya dibangun di dalam menara pusat. Ini adalah pusat utama dari kota terapung tersebut. Area dok menara apung, seperti namanya, adalah tempat di mana menara apung ditambatkan dan siap untuk dioperasikan. Menara-menara terapung adalah konstruksi perang tambahan dari kota terapung, setara dengan jet tempur dari kapal induk. Penjara anti-sihir, seperti namanya, adalah tempat yang digunakan untuk memenjarakan. Hampir setiap kota terapung memiliki penjara penekan sihirnya sendiri, yang menampung banyak makhluk sihir kuat dan penyihir musuh. Biasanya, benda-benda tersebut digunakan sebagai bahan percobaan. Secara keseluruhan, fasilitas di kota terapung lebih besar dan lebih lengkap daripada fasilitas di menara penyihir. Terdapat juga bangunan-bangunan lain dengan berbagai fungsi. Bahkan para penyihir dengan menara sihir pun lebih memilih tinggal di kota terapung untuk berlatih dan bereksperimen. Bagian terakhir dari kota terapung, yaitu peralatan tempur, umumnya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah Legiun Golem. Secara umum,
jumlah legiun golem di dalam kota terapung tidaklah sedikit, dan biasanya tidak kurang dari 100.000. Terlebih lagi, levelnya setidaknya legendaris. Golem tanah liat, golem batu, dan golem daging sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke dalam urutan pertempuran di kota terapung. Mereka kebanyakan dipekerjakan untuk pekerjaan serabutan atau buruh umum. Di dalam kota terapung itu, bahkan boneka-boneka setingkat penyihir yang kuat seperti golem baja bayangan dan golem Vajra hanya dapat dianggap sebagai unit tempur tingkat menengah. Golem tertinggi umumnya termasuk dalam urutan pertempuran tingkat tinggi. Di atasnya terdapat urutan pertempuran terakhir dari kota terapung, yang biasanya diperuntukkan bagi konstruksi legendaris seperti Arcane Guardians, Veil Reavers, dan Mithril Sages. Makhluk legendaris ini umumnya memiliki kekuatan tempur yang lebih unggul daripada penyihir kristalisasi tingkat 3 biasa. Mereka kurang lebih setara dengan penyihir kristalisasi tingkat 3 yang telah menguasai aturan dan hanya kekurangan kemampuan untuk memadatkan roh sejati. Mereka sedikit lebih rendah daripada golem ilahi dan biasanya digunakan untuk menghadapi para dewa. Akibatnya, konstruksi alkimia tingkat lanjut ini sangat mahal untuk dibangun dan skala produksinya terbatas. Kota terapung pada umumnya hanya memiliki segelintir bangunan legendaris yang masih dapat bertahan hidup. Kota terapung itu hanya akan mengaktifkan urutan pertempuran terakhirnya dan mengirimkan konstruksi legendaris ketika bertemu dengan musuh yang sangat kuat. Sunan sudah memiliki beberapa gagasan tentang bentuk kehidupan konstruksi legendaris mana yang akan digunakan sebagai urutan pertempuran untuk kota terapung, tetapi dia masih perlu melakukan beberapa penelitian sebelum dapat mengambil keputusan. Bagian kedua dari perangkat tempur terdiri dari penghalang perlindungan energi super besar dan sistem pertahanan kunci labirin. Yang pertama mirip dengan medan energi pelindung menara penyihir, hanya saja skalanya lebih besar dan pertahanannya lebih kuat. Yang terakhir adalah perangkat super besar yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Kunci ajaib dapat dianggap sebagai salah satu mahakarya terbesar para penyihir, dan selalu menjadi sarana utama bagi para penyihir untuk bertahan melawan musuh. Secara sederhana, Mystic Lock adalah sistem matriks sihir besar yang mengintegrasikan serangan, pertahanan, serangan strategis, dan kemampuan lainnya. Namun, versi awal Mystic Lock terutama ditujukan untuk pertahanan. Berdasarkan hal ini, versi Mystic Lock tingkat rendah berupa medan energi pelindung dikembangkan sebagai perangkat pertahanan untuk menara penyihir. Kemudian, dalam perang berkepanjangan dengan para dewa, dalam upaya untuk mendapatkan pertahanan yang lebih kuat, para penyihir secara bertahap mengembangkan sistem pertahanan kunci mistik. Sebagai salah satu pencapaian tertinggi peradaban sihir, kunci mistik adalah satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menahan serangan penuh dari dewa besar tingkat 7. Bagian ketiga dari kota terapung ini terdiri dari metode serangan jarak jauh, termasuk berbagai menara sihir, meriam plasma, dan meriam pulsa. Namun, menara-menara ini hanya dianggap sebagai metode serangan jarak jauh standar di kota terapung tersebut. Keunggulan utama kota terapung ini terletak pada kemampuan serangan jarak jauh strategisnya, yang paling menonjol adalah meriam pulsa superkonduktor kristal ajaib. Meriam pulsa superkonduktor kristal ajaib adalah jenis senjata fase, dan nama ilmiahnya dapat disebut sebagai senjata strategis energi terarah pancaran partikel elemental. Senjata ini sangat ampuh, dengan laju tembakan dan akurasi yang sangat tinggi. Ini adalah senjata strategis yang dikembangkan dengan para dewa sebagai musuh hipotetis. Satu tembakan saja sudah cukup untuk melukai dewa yang lemah dengan parah. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa senjata strategis ini membutuhkan pasokan energi yang sangat besar. Selain kota-kota terapung yang menggunakan tungku elemen sebagai inti energinya, hampir tidak ada penyihir roh sejati yang mampu menopang konsumsi energi senjata semacam itu sendirian. Kembali di Blood Abyss, Sunan secara pribadi telah menyaksikan menara lonceng surgawi menggunakan meriam pulsa superkonduktor kristal ajaib, dan dia sudah memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan penghancur yang menakjubkan dari senjata strategis ini. Di kota terapungnya, dia juga memutuskan untuk melengkapinya dengan meriam pulsa superkonduktor kristal ajaib. Selain tiga komponen utama yaitu pasokan energi, perencanaan ruang, dan peralatan tempur, ada aspek lain yang tidak dapat diabaikan. Itu tadi komandan roh menara. Untuk menara penyihir kecil, roh menara dapat digunakan untuk mengelola keseluruhan operasi menara penyihir. Namun, untuk kota terapung yang lebih besar dan kompleks, daya komputasi roh menara tidak mencukupi, dan komandan roh menara yang lebih canggih harus digunakan sebagai inti dari otak cerdas yang menggerakkan kota terapung tersebut. Komandan roh menara juga merupakan jenis makhluk hidup konstruksi legendaris, yang memiliki kemampuan operasional jauh melebihi roh menara biasa. Mereka bertanggung jawab atas pengoperasian terpadu kota terapung, menggabungkan fungsi-fungsi seperti komputasi terminal, perekaman data, komando tempur, dan bantuan eksperimental. Pada kekuatan maksimalnya, mereka dapat langsung memindai dan menganalisis data dari segala sesuatu dalam radius ratusan kilometer. Jika ada pasokan energi dari kota terapung tersebut, sebuah pesawat yang ukurannya kira-kira sebesar benua Starlight dapat menyelesaikan pemindaian dasar permukaannya dalam waktu sekitar 10 hingga 15 hari. Sambil menatap model panorama kota terapung di hadapannya, Sunan menghela napas panjang. Membangun kota untuk manusia biasa dari nol akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, apalagi kota magis yang mampu menghadapi kerajaan ilahi secara langsung. Selain itu, ia tidak puas hanya dengan membangun kota terapung biasa. Banyak fasilitas yang tentu perlu ditingkatkan. Dalam situasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk membangun kota terapung pasti akan meningkat secara signifikan.
Tugas ini berat dan jalan di depan masih panjang. Bersambung.